teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Anggotanya ada Bartolomeus Dias, Jody Winner Gustavo, Aimea Ventia, David Setia Utama, dan Pati Manuel Haryanja. Kami kelompok 6 mahasiswa aktif pendidikan guru sekolah dasar di Unika Atmajaya telah melakukan wawancara. Seperti apa saja proses kegiatannya yang dilakukan? Mari simak terus video ini ya. Sekolah yang tempat kami magang yaitu Sekolah Dasar Krada Bina Mulia 1 yang melakukan pembelajaran dengan sistem blended learning. Komponen perencanaan pembelajaran. Subkomponen mata pelajaran. Mata pelajaran diintegrasikan menggunakan tematik. Tematik disusun oleh guru itu sendiri. Jadi, integrasinya adalah dari tematik yang terdiri dari tema, diturunkan ke 4 subtema, lalu diturunkan ke 5 pembelajaran. Contohnya IPA yang meminta siswa untuk membuat kerajinan yang dikaitkan dengan SPDP. Subkomponen indikator dan tujuan pembelajaran. Indikator mengacu pada kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum, prota, prosem yang telah dibuat. Subkomponen metode pembelajaran. Di masa PTMT, guru kesulitan menentukan karena ada anak yang belajar dari rumah dan ada yang dari sekolah. Solusinya adalah menggunakan blended learning. Ada yang belajar dari rumah dan dari sekolah. Peserta didik aktif bertanya menggunakan metode ini. Kesulitan dari metode ini adalah harus membagi fokus antara peserta didik yang melakukan tatap muka dan tatap maya. Subkomponen literasi. Literasi budaya sudah ada mengikuti buku tematik. Misalnya kalau mata pelajaran PKN mengajarkan tentang budaya yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, ada pelajaran PLBJ. Kita mengenal lingkungan Jakarta, seperti budaya, makanan, dan minuman. Terdapat pembiasaan di sekolah, di mana setiap kelas mengambil hari untuk membaca yang waktunya disesuaikan dengan wali kelas masing-masing. Beberapa waktu lalu, sekolah bekerja sama dengan majalah Cia. Setiap bulan memberikan majalah-majalahnya ke sekolah dan dibagikan ke setiap kelas. Majalah itu bisa digunakan untuk literasi, baca, dan sains. Pelaksanaan pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran. Penggunaan metode pembelajaran blended learning dan PJJ sudah baik dalam artian bahwa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Nilai peserta didik cenderung bagus dan respon siswa dalam pembelajaran cukup antusias dan aktif. Kendala penggunaan metode pembelajaran jarak jauh adalah peserta didik kesulitan untuk mengumpulkan tugas, keterbatasan perangkat pembelajaran seperti tidak punya smartphone, susah sinyal, kurang kuota internet, atau kurang mengerti penggunaan platform digital atau media pembelajaran. 2. Penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran dinilai ada efektifnya dan ada tidaknya juga. Peserta didik kalau lihat PPT itu bosan karena guru fokus berbicara saja dan kurang ketertarikan peserta didik itu sendiri untuk membuka media pembelajaran yang telah diberikan dan penggunaan perangkat dalam pembuatan media pembelajaran seperti pembuatan video kurang memadai dan pemilihan materi yang baik untuk siswa. Solusinya adalah berkolaborasi dengan kelas paralel lain. Pada saat sekarang sih sudah diperbolehkan untuk PTMT dan sinkronus dan gurunya sudah boleh menggunakan media PPT yang ditampilkan pada pertemuan Zoom.
Kendala yang dihadapi guru dalam penggunaan media pembelajaran adalah diwajibkannya guru-guru untuk mengupload video ke YouTube sebagai bahan materi belajar siswa. Upload video membutuhkan waktu yang lama. Kendala lainnya adalah guru terkadang kehabisan ide dalam perancangan media belajar. Kurangnya hafalan kosakata yang dimiliki guru dan penyusunan kata demi kata menjadi kalimat yang tepat atau mudah dimengerti oleh anak-anak. Ketiga, penggunaan platform pembelajaran. Keefektifan penggunaan media pembelajaran bermacam-macam. Ada guru M, inisial, yang berpendapat bahwa video pembelajaran sangat efektif karena materi yang disampaikan dalam bentuk video, audiovisual, akan lebih mudah terserap dan materinya dapat dipahami kepada peserta didik. Selain itu, menonton video pembelajaran dapat menyenangkan karena melihat animasi ketimbang membaca penjelasan tertulis. Ada juga guru yang mengungkapkan bahwa penggunaan PPT sudah efektif dalam pembelajaran. Pemanfaatan sumber belajar 4. Untuk penggunaan platform digital software, guru menggunakan MLS, Learning Management System Socrates. Guru berpendapat bahwa kelas bawah belum mampu untuk mencoba platform digital karena terkendala oleh HP, karena kelas bawah tidak memiliki handphone secara pribadi, sehingga digunakan live worksheet atau Google Form. Tambahan bahan sumber belajar peserta didik yang paling sering digunakan adalah ringkasan materi yang dikemas dalam PPT atau PDF dan diselingi video pembelajaran sesuai dengan KD materi pembelajaran. Peserta didik menggunakan buku tematik, tetapi buku tersebut tidak menjelaskan secara rinci dari materi yang diajarkan, sehingga peserta didik terkadang kurang puas terhadap penjelasan sumber belajar buku tematik. Tambahannya, guru memberikan bahan pembelajaran yang telah diringkas ke dalam PPT, PDF, dan video yang sangat membantu dalam belajar di rumah. Kesan siswa terhadap sumber belajar berbeda-beda. Ada yang senang, atau dalam artian peserta didik tidak ada masalah dengan bahan belajar yang dibagikan guru, apapun bentuknya. Tetapi juga ada yang tidak bisa meringkas atau mencatat bagian penting materi video pembelajaran. Tentunya banyak keluhan dari orang tua yang mengeluh karena anaknya kesulitan memahami materi. Pelaksanaan literasi. Pelaksanaan literasi dalam pembelajaran diadakan setiap hari, diwajibkan seminimal 1 bulan sekali. Sumber materi bacaan bebas, dikemas dalam berbagai macam, buku cetak, buku cerita bergambar, dan lain-lain. Tergantung dari apa yang akan dibahas pembelajaran pada saat hari itu. Khusus di kelas kecil, umumnya menggunakan buku cerita bergambar dan menonton video. Kesulitan pada pelaksanaan adalah dari peserta didik yang malas membaca, kurang mengerti membaca yang baik dan benar, dan pelaksanaan literasi itu menentukan hari literasi berdasarkan kesepakatan masing-masing guru. Media dan sumber belajar. 1. Lembar kerja peserta didik. Soal-soal yang telah dibuat oleh guru itu berdasarkan materi yang telah diberikan serta memberikan catatan kepada peserta didik. Terdapat juga problematika LKPD, yaitu awalnya saat pertama kali menggunakan Google Form, peserta didik yang tidak screenshot, nilainya tidak akan tersimpan. Jadi peserta didik tersebut harus mengerjakan ulang karena datanya tidak tersimpan. Dan kendala jaringan internet karena ada gambar yang tidak keluar dan tidak bisa disubmit. Guru membuat LKPD dari rangkuman 2 atau lebih materi yang digabungkan serta disesuaikan dengan kompetisi dasar. LKPD biasanya diberikan kepada peserta didik saat jam pelajaran terakhir atau saat pertemuan terakhir yang sudah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru melihat ada kesulitan adaptasi pemakaian platform baru yang dialami peserta didik dalam LMS, live worksheet, dan lain-lain. Namun kendala dapat teratasi seiring waktu oleh peserta didik itu sendiri. 2. Media pembelajaran. Guru-guru biasanya menggunakan media PPT dan video untuk media pembelajarannya. Penggunaan media pembelajaran seperti PPT maupun video sangat membantu peserta didik dalam belajar dan memahami materi dengan baik serta membuat siswa semangat mengikuti kelas dan tidak mudah bosan. 3. Bahan ajar.
Guru membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan dan KD yang digunakan dalam pembelajaran. Guru mengikuti acuan dari prota dan promes yang telah dibuat sesuai tujuan dan pencapaian pembelajaran. 4. Bacaan penunjang. Siswa yang di rumah selain membaca buku tematik, mereka juga membaca buku-buku yang lain. Dan juga guru memberikan catatan kepada siswa. Jadi siswa bisa membaca dari catatan yang sudah guru berikan. Selain itu, bacaan penunjang harus disesuaikan dengan ruang lingkup anak-anak. Bisa juga buku dari ensiklopedia. Dan ada juga orang tua yang memperhatikan anak seperti memberikan buku penunjang lain kepada anak selain buku tematik yang digunakan oleh anak. Kemudian direview lagi. Kamu baca apa hari ini? Ceritanya bagaimana? Untuk segi kognitif anak yang diperhatikan banyak sekali bukunya. Jika mereka perhatikan dalam membaca, ia pasti lancar dalam membaca. Tetapi jika ada orang tua yang kurang memperhatikan anaknya, masih ada yang kurang lancar dalam membaca. Anak juga diminta mencari informasi di media internet. Sekarang banyak buku yang dapat mudah diakses di internet serta dapat bacaan yang berhubungan dengan literasi budaya. Jenis evaluasi pembelajaran. Guru membuat beberapa jenis evaluasi, yaitu tertulis dan praktek. Praktek digunakan untuk kompetensi inti, pengetahuan dan keterampilan KI 3 dan 4. Kisi-kisi instrumen evaluasi pembelajaran. Pembuatan kisi-kisi evaluasi dalam RPP mengacu pada KD yang digunakan. Penyusunan kisi-kisi evaluasi dilakukan setiap hari untuk membuat RPP. Pengukuran kemampuan berpikir tingkat tinggi. Guru H berpendapat bahwa semua kelas pasti menggunakan soal HOTS untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menganalisis. Matematika yang biasanya paling sering adanya soal HOTS. Bu H sebagai siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikirnya, terutama siswa yang memiliki daya ingat tinggi. Pedoman atau rubik penilaian. Pembuatan rubik penilaian sesuai dengan indikator pembelajaran saat itu yang sedang digunakan. Karena dengan adanya rubik penilaian membentuk sejumlah manfaat kepada siswa, guru, dan lembaga, rubik bisa menyampaikan masukan serta umpan balik kepada siswa guna membantu menaikkan keterampilan serta sebagai cara yang ampuh untuk mencapai tujuan dan keterampilan peserta didik. Contohnya, Ibu H membuat rubik penilaian tentang pengambilan nilai menyanyi. Pengelolaan hasil evaluasi pembelajaran. Guru H berpendapat bahwa ada tanya jawab saat Zoom dan di akhir pembelajaran yang terdapat adanya refleksi dan aksi. Dari situ apa yang bisa kita ambil? Ibu H ada juga guru yang meminta siswa untuk memaparkan hasil evaluasi secara lisan, meminta siswa untuk mengatakan di mana yang dia tidak bisa, maka itu diperdalam lagi. Sekian video hasil wawancara kelompok 6 di Sekolah Dasar Serada Bina Mulia 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.